kasih Tuhan memberkati. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 2. Ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padang-padang akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Bisa dimatikan salon keyboardnya. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, dalam merayakan Natal kita banyak mendengar tentang orang Majus, tentang Herodes, tentang gembala-gembala Yusuf dan Maria dan Betlehem. Dan minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa ada dua kelompok orang yang sibuk mencari Yesus, yaitu kelompok orang Majus dan Herodes. Kedua-duanya ini sangat ingin bertemu dengan Yesus, dan mereka berusaha mencari jalan untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi kedua kelompok ini berbeda. Kelompok orang Majus datang mencari Yesus, tujuannya adalah hanya untuk menyembah Dia. Tetapi Herodes berusaha untuk bertemu dengan Yesus bukan untuk menyembah, tetapi untuk membunuh. Amin, Ibu Bapak. Membunuh. Kalau kita melihat juga di hari-hari ini ada banyak orang sibuk mencari Natal. Tetapi apakah
dalam mencari Natal itu, apakah tujuan kita sebenarnya? Mau menyembah Yesus atau bukan? Orang-orang Majus ini mereka datang menyembah Yesus dengan tulus, sehingga mereka bertemu dengan Yesus. Orang yang datang menyembah Yesus akan dipenuhi dengan sukacita. Orang yang datang untuk menyembah Yesus akan mendapat berkat. Dan berkat yang diterima oleh orang-orang Majus, mereka diberi Tuhan jalan. Mereka diberikan Tuhan jalan pulang, sehingga tidak lagi berjumpa dengan Herodes. Herodes adalah gambaran daripada antikris, si pembunuh, si pembinasa, gambaran daripada iblis, sumber kesusahan. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara sekalian, puncak permasalahan yang dihadapi oleh gereja Tuhan adalah antikris. Itulah puncaknya. Antikrislah permasalahan besar yang terakhir yang harus dilewati bagi setiap orang yang mau pulang ke sorga. Kita semua akan pulang ke sorga. Tetapi untuk kita bisa pulang ke sorga, kita melewati jalan-jalan. Ada jalan buntu, ada jalan kesusahan. Tetapi kalau kita mau pulang ke sorga dengan jalan keselamatan, kita harus datang menyembah Yesus, bertemu dengan Yesus. Seperti orang-orang Majus, mereka datang menyembah Yesus dan bertemu dengan Yesus. Maka malaikat atau Tuhan datang berbicara kepada mereka dalam mimpi, memberi mereka petunjuk jalan pulang, jalan lain, jalan keselamatan. Ibu bapak hari ini ada yang mengalami jalan buntu, semua ada di jalan tol hari-hari ini. Puji Tuhanlah kalau semua kita ada di jalan tol, dan itu nampak dari semangat kita melayani Tuhan. Tetapi jika ada di antara kita di hari-hari ini yang mengalami jalan buntu, datanglah kepada Yesus, sembahlah Dia. Orang yang bertemu dengan Yesus tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia akan menyembah Yesus dan memberikan persembahan. Jadi Natal itu adalah penyembahan dan persembahan. Natal itu adalah pujian dan sukacita. Kalau ibu bapak di hari-hari ini sukacita merayakan Natal, berilah persembahanmu. Amin. Orang Majus tidak hanya datang menyembah, sebab penyembahan tanpa persembahan tidak sah. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang keberatan katakan haleluya. Tidak ada yang berani. Penyembahan tanpa persembahan tidak sah. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Sebagai sukacita kita di hari Natal ini, mari kita sembah Tuhan dan berikan persembahan.
Karena Tuhan telah memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita. Tetapi ibu bapak taruh sekalian, kita melihat Herodes, kelompok yang kedua, yang tidak bertemu dengan Yesus. Sampai mati pun Herodes tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Lalu siapakah Herodes yang pernah berjumpa dengan Yesus ketika Yesus mau disalibkan? Masalah lora amang pendida adong di Alkitab disuratkan bahwa si Herodes berjumpa dengan Yesus sebelum Yesus disalibkan. Tidak pernah Herodes berjumpa dengan Yesus. Sampai mati Herodes, Raja Herodes Agung itu tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Yang berjumpa dengan Yesus ketika Yesus mau disalibkan adalah anaknya. Anaknya Herodes Arkelaus. Amin ibu bapak. Jadi Herodes ini ingin bertemu dengan Yesus, tetapi tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dan dia gagal bertemu dengan Yesus. Dan akibatnya dia menjadi seorang manusia yang ganas. Ganas. Dia menjadi ganas. Dia menjadi marah. Dia menjadi dendam. Dia menjadi pembunuh. Jadi anak-anak Tuhan jangan suka ganas-ganas. Ibu-ibu jangan ganas-ganas di rumah. Amin. Amat terlebih bapak-bapak jangan ganas-ganas. Bapak-bapak katakan amin. Amin. Kok justru yang bilang amin kok kan? Udah bapak-bapak kau justru. Dia menjadi ganas. Beginilah hidup orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kalau dilihat Herodes ini bahasanya rohani, tetapi hatinya lain. Apa rupanya bahasa Herodes? Aku mau menyembah dia. Itu kan bahasa rohani. Demikian pula banyak anak-anak Tuhan yang melayani dengan bahasa rohani. Bahasanya rohani, tetapi kelakuannya rohana. Aku mau menyembah dia, tetapi di hatinya bukan untuk menyembah, mau membunuh. Jadi kita di kelompok yang mana ibu bapak? Kita di kelompok yang mana? Jangan sampai di kelompok Herodes. Nah sekarang kita akan melihat dulu orang-orang Majus ini. Adalah orang-orang yang luar biasa. Sebenarnya mereka adalah bukan umat Tuhan. Mereka bukan anak Tuhan. Mereka bukan bangsa Tuhan. Mereka bukan pilihan Tuhan. Mereka orang-orang yang datang dari timur. Bangsanya Tuhan itu hanya Israel. Anaknya Tuhan itu hanya bangsa Israel. Nabi yang diakui oleh Tuhan hanya dari bangsa Israel. Orang hanya mau berbicara kepada orang Israel. Di luar orang Israel tidak ada orang mau ngomong. Makanya jangan ngaku-ngaku kalau dia bukan dari bangsa Israel. Jangan ngaku-ngaku Nabi. Karena Tuhan hanya berbicara kepada Nabi yang dari Israel. Itu ada ayatnya nanti. Ibu bapak cari di rumah. Jadi orang Majusi ini bukanlah anak Tuhan. Mereka adalah hanya ahli. Orang pintar. Orang yang ahli dalam ilmu perbintangan. Yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Yang bisa membaca situasi, melihat bintang, melihat bulan, melihat cakrawala saja, dia bisa mengerti ada apa. Lalu mengapa mereka bisa
datang kepada Yesus karena mereka melihat ada bintang yang lain daripada yang lain di langit. Mereka penasaran dan mereka selidik dan mereka tahu bahwa bintang itu adalah bintang seorang raja di atas segala raja. Maka mereka pun mencari dengan sekuat tenaga. Mereka berkorban. Semua mereka korbankan untuk bisa menyembah Yesus. Mereka bayar harga yang tidak murah, tetapi sangat mahal. Mereka buat untuk dapat menyembah Yesus. Ibu bapak, kita harus berkorban untuk melayani Tuhan. Amin. Karena kita sama dengan orang-orang Majus ini, bangsa kafir, bukan umat pilihan kita. Kita orang-orang berdosa yang diberi kasih karunia. Tetapi banyak orang tidak menghargai akan lawatan Tuhan kepada umatnya. Sama seperti orang Israel, bangsa Israel tidak menghargai lawatan Tuhan terhadap umatnya. Justru orang dari luar sana yang lebih semangat menyembah Yesus. Orang di dalam bodoh. Orang di luar semangat berkorban. Tetapi orang di dalam, yaitu bangsa Yahudi, tidur. Mereka tidak tahu, bahkan pura-pura tidak tahu. Tidak mungkin mereka tidak tahu, karena ahli Taurat hafal semua kitab Taurat. Orang Farisi ahli Taurat rohani amat. Mereka semua tiap hari baca Taurat. Tidak mungkin mereka tidak tahu bahwa di Bethlehem ada raja yang akan lahir menggembalakan mereka. Tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Karena apa ibu bapak? Karena mereka tidak mau capek. Kalau nanti kita tahu ada raja, capeklah kita nanti menyembah dia. Capeklah kita nanti mengurus dia. Capeklah kita nanti bawa persembahan sama dia. Maka mereka pun menutup hati, tidak mau tahu. Banyak juga anak-anak Tuhan begitu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu masih mending dikasih tahu. Tetapi banyak juga anak-anak Tuhan pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu bagaimana seharusnya melayani Tuhan. Padahal tahu dia melayani Tuhan bagaimana. Tetapi pura-pura tidak tahu karena tidak mau rugi. Mereka berkata, kalau kita nanti menjadi jemaat yang setia, rugilah kita. Enak-enaklah pendeta itu. Kalau kita menjadi jemaat yang seperti orang-orang Majus, rugilah kita. Gak bisa lagi kita hari Minggu memancing. Tidak bisa lagi kita hari Minggu makail. Tidak bisa lagi kita hari Minggu jalan-jalan. Tidak bisa lagi hari Minggu kita jualan. Tidak bisa lagi kita kemana-mana pada hari Minggu. Kita harus selalu ada di hadirat Tuhan hari Minggu. Rugi kan? Maka mereka pura-pura tidak tahu. Ada di sini seperti itu? Shalom. Yang ada katakan amin. Hampir. Orang-orang Yahudi mereka pura-pura tidak tahu. Tetapi lihatlah orang-orang Majus. Mereka mengorbankan hidupnya. Tidak segan-segan mereka pergi mencari Yesus.
Bagaimana ibu bapak? Kita seperti orang Majus, mau berkorban untuk melayani Tuhan. Semangat mereka mencari Yesus, tidak takut apapun. Dari pintu ke pintu mereka gedor-gedor, di mana dia yang lahir raja itu. Dari rumah yang paling kumuh sampai rumah yang paling mewah mereka gedor, sampai istana pun mereka gedor. Cintanya kepada Yesus. Tidak takut mereka kepada Herodes yang seram, yang suaranya bagaikan guntur menggelegar, hanya untuk mencari Yesus. Tidak takut mereka membawa harta, tidak takut mereka bawa emas, mur dan kemenyan. Karena mereka tahu ini raja luar biasa. Tetapi lihatlah orang Israel, tidur semua, tidak ada pergerakan, tidak ada respon, tidak ada sukacita, tidak ada semangat untuk mencari Yesus, tidak ada semangat untuk melayani Tuhan. Semangat mereka hanya untuk mencari duit. Semangat mereka hanya untuk pergi kemana-mana. Kita koreksi diri kita ibu bapak, lebih semangat mana kita? Melayani Tuhan atau mencari uang? Lebih semangat mana kita? Melayani Tuhan atau ke pesta? Lebih semangat mana kita ibu bapak? Apakah kita lebih semangat kepada Tuhan atau kepada dunia ini? Para mahasiswa, lebih semangat mana dirimu? Apakah kamu lebih semangat kuliah atau melayani Tuhan? Bukannya tidak perlu kuliah, bukannya tidak perlu belajar, bukannya tidak perlu ke sekolah. Tetapi di atas segala-galanya itu Tuhanlah yang terutama. Karena apa ibu bapak? Dunia ini, sorga dan dunia dipegang oleh Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita gelap. Titel kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Apa-apapun yang kita miliki tanpa Tuhan itu akan menyiksa kita. Tetapi apa-apa yang kita miliki bersama dengan Tuhan akan membahagiakan kita. Ibu bapak mungkin berpikir, di luar Tuhan pun aku bisa. Bisa, memang bisa orang di luar Tuhan. Di luar Tuhan orang bisa sukses. Orang yang meninggalkan Tuhan pun bisa sukses. Bahkan lebih sukses dari anak Tuhan yang setiap hari ibadah. Saya mau tunjukkan ayatnya. Kita baca Kejadian pasal 4. Inilah orang-orang di timur. Orang-orang di timur, orang-orang hebat. Orang Majus juga datang dari timur. Orang-orang dari timur adalah keturunan Kain. Kejadian 4 ayat 16. Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ini Kain sudah meninggalkan Tuhan ini. Dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Jadi kata dari timur itu simbol daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kelahiran Kristus telah mengubah jalan hidup orang Majus. Kelahiran Kristus telah mengubah jalan hidup orang Majus, di mana mereka tinggal di timur yang tidak mengenal Tuhan, menjadi mengenal Tuhan. Kain dengan semua keturunannya tinggal di timur, menetap di timur, dan meninggalkan Tuhan.
Apakah mereka sukses? Sukses. Apa suksesnya? Baca terus. Anak-anak berburu, sukses. Baca terus. Punya anak-anak yang pengusaha. Pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha ternak. Ayat 20. Kejadian 4 ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Pengusaha ternak. Mungkin dia, ya nggak tahu lah. Bukan hanya pengusaha ternak, orang-orang yang meninggalkan Tuhan ini, tetapi juga ahli musik. Ayat 21. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ini nenek moyang pemain suling, nenek moyang permusik, ahli di dunia musik, sukses. Sekarang ini kalau ahli di musik banyak uangnya. Banyak uang kalau ahli di musik. Paduan suara, artis. Makanya saya bilang sama si Karen, udah lah di Purbasari lah kau sekolah, aku bilang. Gak ada biaya di situ Purbasari, kau juga nanti bapak mama mati kau gantikan, aku bilang. Tapi tidak mau dia, aku mau jadi artis katanya. Itulah hebatnya kalau musik. Kan kalau di Purbasari kan enak, gak ada uang sekolah kan, gratis. Tak perlu keluar hebat. Tamat tadi, rintis hilang tawaran 2 naik. Jadi ini sukses, anak-anak ini sukses. Bukan hanya ahli musik, bukan hanya pengusaha ternak, juga tukang tembaga dan tukang besi. Nah dulu dangan dong dope bosi, dangan dong dope tembaga, harga di tembaga noai songer-nger. Maka anak kabel listrik, harga songer-nger melopit-lopit. Alas tembaga kan. Ini semua dimiliki keturunan Kain yang jauh dari Tuhan, sukses. Bahkan juga sukses juga di dalam pernikahan, sampai istrinya pun 2. Sukses dalam poligami. Mereka lah poligami pertama. Itu ayat 23. Sukses. Jadi secara daging orang-orang yang meninggalkan Tuhan ini bisa sukses. Makanya pikiran kita kalau mengikut Tuhan jangan hanya untuk kesuksesan jasmani. Tetapi apa ibu bapak? Mereka sukses dibawa kemana? Dibawa ke binasaan. Akhirnya mereka semua dilenyapkan oleh air bah. Yang selamat itu siapa? Keturunan Set. Keturunan Adam dari Set. Itulah Nuh dengan anak-anaknya. Itulah yang sukses. Tetapi yang disorot kesuksesan keturunan Adam dan Set, yaitu Nuh, dari kerohanian sukses. Tetapi keturunan Kain yang tinggal di timur binasa semua. Untuk apa kesuksesan kalau diakhiri dengan kebinasaan? Makanya Yesus katakan, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, tetapi jiwamu binasa? Apa gunanya? Kata Yesus. Nah, mereka tinggal di timur. Tetapi pada akhirnya orang-orang timur datang mencari Yesus. Yesus telah mengubah jalan hidup mereka. Yang tadinya ada di kegelapan, mereka datang mencari Yesus, menyembah Yesus, dan memberi persembahan kepada Yesus. Dan Yesus menolong mereka, diberi jalan lain. Ibu bapak saudaraku sekalian, kita yang sudah lama mengikut Tuhan, hendaknya kita lebih maju
dari mereka yang baru mengikut Tuhan. Amin. Amin. Kita yang sudah lama jemaat di sini harus lebih maju dari mereka yang baru gabung dengan kita. Amin. Harus lebih peduli, harus lebih serius lah, lebih perhatian. Jangan kita sama seperti orang Yahudi ini, tidur. Padahal firman ada di hati mereka. Firman ada di mereka. Mereka umat pilihan. Justru orang lain dari timur, dari kegelapan yang datang. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita tidak akan bisa lagi berjumpa dengan Yesus secara fisik seperti orang Majus berjumpa dengan Yesus secara fisik. Tetapi kita setiap hari, setiap saat bisa berjumpa dengan Yesus. Di mana kita berjumpa? Dalam doa. Tetapi ada satu cara untuk kita bisa berjumpa dengan Yesus sampai Yesus menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita, yaitu ketika kita mencari firman Tuhan. Firman, Yesus itu firman. Jadi kalau kita mau berjumpa dengan Yesus di hari-hari ini, kita harus cinta firman. Cari firman, cari pengajaran. Kalau kita tidak suka firman, tidak suka membaca kitab suci dan melakukannya, tidak suka mendengarkannya, tidak akan mungkin berjumpa dengan Yesus. Orang-orang Majus tidak bisa berjumpa dengan Yesus sebelum mereka membaca kitab para nabi. Mereka mengalami jalan buntu. Walaupun mereka orang pintar, orang berhikmat, orang ahli perbintangan, tetapi bintang itu menyembunyikan diri supaya mereka membaca firman Tuhan. Dan jawabannya ada di firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang menghantar mereka berjumpa dengan Yesus. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi ini, orang Israel ini. Mereka punya kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi, tetapi mereka tidak baca. Tidak baca. Baru setelah orang mencari Yesus, mereka pun mau baca. Jangan sampai terlambat. Nah, kita baca dulu 1 Petrus 2 Petrus 1 2 Petrus 1 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ini firman yang meneguhkan Petrus dan rasul-rasul. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Memperhatikan apa? Firman. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Maksudnya apa ini? Maksudnya supaya kita memperhatikan firman Tuhan, sampai firman Tuhan itu menerbitkan sinar di hati kita. Jadi firman itu jangan asal dibaca, sampai firman itu yang kita baca menimbulkan bintang timur bersinar di hati kita. Bintang timur itu apa? Itulah Yesus. Yesus adalah bintang timur. Sampai Yesus muncul di hati kita, itu muncul ketika kita mau memperhatikan firman Tuhan. Amin. Iya, memperhatikan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah memperhatikan firman Tuhan, tetapi selalu ingin untuk diberkati Yesus, jangan harap ibu bapak. Jangan harap. Sok jaga kita tiap hari mamoran lawan naruh kamu, silahkan.
berkatmu akan menyakitimu. Suatu saat berkat tanpa firman yang kita peroleh akan menyakiti kita. Firman Tuhan itu sama seperti hujan yang turun dari langit ke tanah. Itu ada ayatnya, ya, lupa saya di mana. Dan kalau tanah menghisap hujan, maka tanah itu akan menumbuhkan hasil-hasil yang bisa dinikmati. Ya, kalau tanah itu menyerap air yang turun dari hujan dan dari langit. Itulah firman yang turun ke hati kita, kita serap, maka itu akan menghasilkan hasil-hasil yang bisa kita nikmati. Tetapi lihatlah, kalau hujan turun, kalau firman turun, lalu bumi tidak mau menelan, bumi menutup mulutnya, tidak mau menelan itu air, apa yang terjadi? Banjir. Apa jadinya kalau jantar banjir? Tebing aja udah banjir, kelabatan orang kan? Di mana-mana banjir, banjir menyusahkan, banjir menyiksa, banjir mengganggu, banjir merugikan. Jadi rugi kalau kita tidak mau membuka hati menyerap firman. Firman itu akan membuatmu rugi. Tetapi kalau kau buka mulutmu seperti tanah yang membuka mulutnya menerima air, tumbuhlah tanam-tanaman, buah-buahan, hasil berlimpah-limpah bisa kita nikmati. Karena itu perhatikanlah firman, sama seperti memperhatikan cahaya di dalam gelap. Perhatikan terus sampai firman itu menerbitkan fajar, menerbitkan sinar. Ada bintang timur di hatimu, ada Yesus di hatimu, bersinar di dalam hatimu. Itu muncul dari firman. Tidak perlu kita harus wisata ke Bethlehem untuk melihat palungan itu. Tidak perlu kita ke Bethlehem supaya kita bertemu dengan Yesus. Cukup firman. Tetapi saya tidak melarang kalau ada yang mau wisata ke sana, silakan. Itu hanya tambahan. Sesungguhnya firman yang kita perhatikan itulah yang akan membuat kita bisa bertemu dengan Yesus. Ketika kita bisa bertemu dengan Yesus, Dia memberi jalan kepada kita, jalan keselamatan. Karena Dia datang melawat umatnya dengan berkat yang luar biasa. Apa yang dikerjakannya? Ayat terakhir, Lukas pasal 1. Ini yang dibawa oleh Yesus ketika Dia melawat kita. Lukas pasal 1 ayat 68. Ini nubuatan Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ini, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ya, Yesus memberikan kita tanduk keselamatan. Tanduk itu gunanya apa? Kalau kerbau punya tanduk gunanya apa? Untuk menahan serangan, untuk menyerang itu tanduk, menahan dorongan-dorongan dari binatang-binatang musuhnya. Tanduk, kita memerlukan tanduk itu, ibu bapak, untuk menahan segala musuh, menahan segala kesulitan dengan tanduk yang diberi oleh Yesus bagi kita. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Apa musuh kita? Musuh kita kemiskinan, kebodohan, itu musuh kita. Kemelaratan. Kita dilepaskan dari musuh-musuh kita. Dia datang melawat kita.
bukan untuk dia beban. Ayat selanjutnya saya baca. Ini terakhir ayat, tidak akan buka lagi ayat lagi, makanya diperhatikan. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Di sini kita harus terhenti dulu. Tujuan Tuhan melawat kita supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kita. Jadi ibadah itu, malam minggu itu bukan hanya di penghujung tahun, bukan hanya di hari Natal kita beribadah, bukan hanya tanggal 31 Desember atau tanggal 1 Januari kita beribadah, tetapi seumur hidup kita. Itu tujuan Tuhan melawat kita. Ibadah. Tidak ada yang lain. Terus saya baca. Dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, ini Zakaria katakan kepada Yohanes Pembaptis yang baru lahir. Dan engkau anakku, saya tambah, Yohanes Pembaptis akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Dosa kita diampuni oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Ini. Jadi Yesus menyinari kita yang diam dalam kegelapan. Kegelapan itu artinya tidak jelas. Gelap itu tidak terang, tidak jelas, samar, tidak jelas. Artinya tidak pasti. Tetapi Yesus datang melawat umatnya, memberikan kepastian. Amen. Apa yang kita miliki tidak memberi kepastian, Ibu Bapak. Harta kita tidak bisa memberikan kita kepastian. Pendidikan kita tidak bisa memberikan kita kepastian. Biarpun kita meraih gelar yang tinggi, tetapi itu tidak bisa memberikan kita kepastian. Itu hanyalah alat, berkat, sarana yang diberikan oleh Yesus bagi kita untuk membuat kita semakin mengasihi Tuhan, bukan sandaran. Sandaran kita adalah Yesus. Jadi Yesus yang bisa. Dan Dia juga menyinari kita yang ada dalam maut. Maut bahaya, maut. Dan yang terakhir, mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amen. Itulah sebabnya orang-orang Majus itu ketika mereka bertemu dengan Yesus, menyembah Yesus, Tuhan memberikan kepada mereka jalan keselamatan. Amin. Tuhan mengarahkan kaki mereka ke jalan lain, jalan keselamatan, supaya tidak berjumpa lagi dengan Herodes. Dia melawat kita untuk kebaikan kita. Mari kita sambut Dia, seperti kita melayani Dia, seperti orang Majus melayani Yesus. Demikianlah hendaknya semangat kita melayani Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi. Haleluya. Di saat hati sedang galau, pada siapa ku mengadu? Hanya pada Yesus. Karena
hanya Dia Allah yang melawat kita. Allah lain semua jauh, tidak punya kuasa menolong kita, tetapi hanya Yesus. Dunia saja tidak bisa. Sia-sia kalau kita berharap kepada apa yang ada di dunia ini. Tetapi Yesus bukan datang dari dunia. Dia sanggup menyelamatkan kita. Haleluya. Di saat hati sedang galau, pada saat mengadu, berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Di saat bergelombang menderu, pada saat berteduh, berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeda, Dia katakan. Siang malam padanya, tak pernah berpecah, menunggu setiap orang mempercayainya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Hanya di hati Dia menunggu, hanya di hati Dia menanti. Datanglah padanya sama masih diberi waktu. Dari awal kita akan lagu ini dengan penuh penyerahan dan percaya kita menyanyi. Pada saat mengadu, berharap pada dunia sia-sia.